Potensi perbedaan itu di mana-mana ada, gak hanya urusan agama. Hanya kita bisa mentolerir atau tidak, atau hanya kita bisa membijaksanainya atau tidak. Contohnya begini, saya mengeluarkan kalimat nih, saya baru saja dilempar batu. Kalimatnya jelas atau tidak? Anda paham nggak kalimat saya itu? Saya baru saja dilempar batu. Paham nggak kalimat saya? Paham? Duh, angeli, orang sampai mikir ruwet-ruwet. Saya baru saja dilempar batu. Lotrak. Paham nggak? Ada perbedaan pendapat nggak di situ? Ada. Bedanya apa? Batunya warnanya apa? Ada yang membayangkan putih, ada yang membayangkan merah, ada yang membayangkan batu baterai. Boleh toh, karena namanya batu toh. Nah, terus ada yang membayangkan besarnya sak kepel, ada yang membayangkan besarnya sak jempol. Ini kan beda semua nih interpretasinya. Tapi kita sampingkan perbedaan itu karena sudah cukup informasinya untuk kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Paham maksud saya? Jadi pada dasarnya kita ngomong apapun pasti ada bias dan ada perbedaan. Jangankan sebuah konsep yang besar, hanya konsep segitu aja pasti ada perbedaan. Cuman kita bisa memilah, wes rapopo, nggak perlu sedetail itu pengetahuannya tentang batunya, yang penting saya tahu kejadiannya, kan gitu. Itu kan proses toleransi, itu proses memahami. Paham nggak maksud saya? Jadi apapun yang kau katakan, jajal gue nganggu kalimat apa wae, pasti ada interpretasi lain, pasti ada perbedaan pendapat. Cuman kita bisa memahami atau tidak. Kalau setahu saya Islam mengajarkan bahwa kita toleransi, kita mengajarkan menghargai pendapat orang lain, agamamu agamamu, agamaku agamaku, dan seterusnya. Karena persamaan itu pasangan dari ilmu. Kalau ilmu, pengetahuan itu kemampuan membedakan A dengan B, membedakan nomor satu, itu namanya pengetahuan. Al-alim. Kalau setahu saya al-alim itu selalu ditemani dengan al-hakim. Al-hakim itu artinya kebijaksanaan. Pengetahuan itu kemampuan membedakan, kebijaksanaan itu kemampuan untuk mencari persamaannya. Ini kambing, ini sapi, ini ayam, itu pengetahuan. Ini sama-sama makhluk Tuhan, itu kebijaksanaan. Ini sama-sama bermanfaat buat manusia, itu kebijaksanaan. Nah, kadang-kadang kita perlu pakai pengetahuan, kadang-kadang kita perlu pakai kebijaksanaan, tergantung tempatnya. Bagaimana kebijaksanaan itu membawa perdamaian, dan pengetahuan kadang-kadang bisa membawa perpecahan justru. Walau kadang-kadang penting juga kita pakai pengetahuan. Jadi pengetahuan harus seimbang dengan kebijaksanaan. Perbedaan itu pasti di mana-mana ada. Wes toh, tidak ada satu orang pun sama di dunia ini. Saya harus ngomong teori hermeneutik tentang itu. Tapi tidak ada satu orang pun sama di dunia ini. Kalau sama, ngopo gak usah gawe loro. Ora efektif, ora efisien. Wis gawe semua orang unik dengan dirinya sendiri, dan justru itu pemahaman saya. Nanti kita pulang kembali ke Tuhan bawa novelnya masing-masing, novel perjalanan hidupmu masing-masing. Maka bikinlah novelmu yang menarik, yang baik, yang bagus, sehingga nanti masuk ke perpustakaan Tuhan, taruh di rak yang baik. Bayangannya gitulah. Jadi untuk urusan perbedaan itu keniscayaan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Bagaimana kebijaksanaan kita memahami perbedaan itu menjadi sesuatu yang menumbuhkan, bukan sesuatu yang menghancurkan.